Assalamualaikum, anu Bapak mulai mana ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Anu Bapak mulai mana Jang Wahab Idadewan tapi dikawani oleh kawan kita yang setia ini yang selalu memberikan informasi yaitu Pak Yusizal. Apa kabarnya Pak Yusizal? Alhamdulillah tetap segar bugar. Alhamdulillah, syukur ya. Anu Bapak mulai mana kalau sehat ya informasinya juga sehat untuk Bapak mulai mana tentu yang bermanfaat. Ya untuk Bapak mulai mana sebelum kita lanjutkan jangan lupa diklik di tombol subscribe kita dan di-share dengan yang lainnya dong supaya kita lebih termotivasi untuk mengupload video-video yang unik lainnya untuk Anda Bapak mulai mana. Anda Bapak mulai mana? Ya pun. Ya, ini Pak Yusizal, kita ngomong-ngomong mengenai masalah nilai adat budaya. Iya. Wah, luar biasa ya, terutama di suku Kayerung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kalau kita berbicara dengan suku-suku yang lainnya juga lumayan, tapi kita sekarang berbicara tentang keunikan dan keberagaman adat dan nilai yang ada di Kayerung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, di sini tentu kalau dalam segi berpakaian ya kita mungkin tidak terlepas yang namanya pernak-pernik ya aksesoris ya. Iya. Ya karena pernak-pernik aksesoris itu ada pelengkap untuk memperindah, tapi bukan hanya itu. Iya. Ada makna tersendiri di balik itu. Benar. Mungkin ada filosofisnya ya. Nah, jadi di sini jangan lupa nak nanya ya mengenai masalah sal. Sal dengan nangkunang. Iya. Nah, apa sih sebenarnya fungsi sal dengan nangkunang itu di dalam aksesoris yang digunakan oleh masyarakat Kayerung? Iya. Ya, kalau kita membicarakan masalah bentuk aksesoris yang dipakai oleh pengantin ya, yang namanya sal, kemudian nangkunang ya. Kalau sal itu adalah bentuk aksesoris untuk melengkapi busana bagi pengantin laki-laki. Iya. Sementara nangkunang itu adalah pelengkap aksesoris yang dipakai oleh pengantin perempuan. Iya. Nah, Itu perbedaannya. iya. Iya. Nah, sal ya itu adalah bentuk kain yang dirancang yang membentuk 4 persegi. 4 persegi dilipat menjadi 1-2 lipatan yang membentuk sudut segitiga. Nah, itu biasanya dilampirkan pada bahu pengantin laki-laki. Itu untuk sal. Untuk sal. Sementara nangkunang ini adalah bentuk kain yang katakanlah dari dasar tipis kan, biasanya berwarna hitam atau berwarna merah, katakanlah warna-warna gelap dan cerah. Nah, kenapa dikatakan nangkunang? Karena seluruh dasar tersebut ditaburi pernak-pernik yang gemerlap. Seperti kunang-kunang. Ya. Nah, ini dibalutkan pada bagian kepala si perempuan. Pengantin. Iya, pengantin perempuan. Itu fungsi nangkunang, jadi untuk pelengkap aksesoris pengantin perempuan namanya nangkunang, yang laki-laki itu adalah sal. Itu dipakai sal dengan nangkunang itu pada saat si pengantin itu ke pelaminan atau mungkin pada saat diijab kabul, karena kalau setahu jawab kalau pengantin itu ada yang lain ya. Kalau nangkunang nangkunang itu dipakai oleh pengantin perempuan setelah mereka selesai ijab kabul. Jadi perjalanan tandang kawin biasanya kan. Nah, apalagi dia ini pernikahan ijab kabulnya dilakukan pada malam hari. Nah, jadi si perempuan
cirinya harus dia menggunakan balutan nangkunang di kepalanya. Dan dia tidak menggunakan pak sangko dan sebagainya. Nah, itu tanjak maksudnya. Iya, hanya ada kembang-kembang. Dan si laki-laki sal dia tidak menggunakan kepudang atau tanjak kalau Pelembangan, dia menggunakan peci. Nah, ini dipakai biasanya pada saat taman kawin atau mereka dalam perjalanan, misalnya kalau pengantin perempuan itu kondangan pertama. Kondangan pertama dia menggunakan nangkunang. Kalau yang mempelai laki-laki, berarti kalau nangkunang sal dipakai ke sini, pakai kopiah, jas di bawahnya, kain setengah tiang. Oh, kain setengah tiang, celana panjang. Nah, pada waktu malam mulah, malam mulah ini merupakan rangkaian daripada katakanlah rangkaian dari prosesi pernikahan kan. Nah, pada malam mulah itu pengantin laki-laki dan perempuan pada saat turun pertama di gelanggang muda-mudi, si perempuan menggunakan nangkunang, si laki-laki menggunakan sal. Setelah turun kedua, si laki-laki tidak lagi menggunakan sal, tapi dia sudah menggunakan handuk. Dan pada saat berakhirnya acara tukar baju atau ganti pakaian, terakhir nangkunang dan sal tadi dipakai kembali. Nah, ini Pak Rizal kan, untuk yang mempelai perempuan itu pakai nangkunang, untuk mempelai laki-laki sal, dan itu pun salah satu aksesoris yang tidak kekal, artinya diganti-ganti ya. Nah, diganti-ganti. Kenapa sih harus sal? Kenapa sih harus kunang-kunang? Adakah kira-kira filosofinya? Nah, itu satu pertanyaan yang bagus sekali kan, supaya kita dapat berbagi cerita tentang sal dan nangkunang tadi kan. Nah, kita bahas dulu masalah sal. Sal itu merupakan bagian bentuk-bentuk aksesoris seorang haji. Seorang haji kan. Kenapa dipakai untuk pengantin kayu agung kan? Kalau untuk haji biasanya kan itu ditaruh di kepala kan, baru kita pasang surban gitu kan. Nah, tapi kalau untuk pengantin hanya dilampirkan pada bahu kan. Nah, di sini makna daripada sal itu filosofisnya bahwa masyarakat kayu agung itu tetap berharap dan mempertahankan nilai-nilai agama, terutama berharap suatu saat dia akan menunaikan ibadah haji. Nah, tapi beda kalau perempuan. Perempuan kalau nangkunang pengantin kan, itu dibalutkan pada kepala sebagai aksesoris kepala kan. Tapi kalau jemaah untuk ke tanah suci itu biasanya nangkunang tadi dilampirkan, dibalutkan pada tubuh dia, dilampirkan di bahu sama dengan sal, tapi dia bentuknya panjang. Itu menandakan bahwa dia ini baru naik haji, atau dia ini calon haji. Untuk masalah dasar dan warna tidak ditentukan. Masalah dasar dan warna tidak masalah. Tidak masalah ya. Tapi itu bagian dari aksesoris yang diganti-ganti, sehingga itu tadi maknanya ya. Ayo kalau itu Bapak Moli mana mungkin ada pesan terakhir tuh untuk Bapak Moli mana mengenai masalah sal dan nangkunang ya. Terutama kita informasikan kepada masyarakat kayu agung dan sekitarnya kan, baik yang ada di bumi Bundeslugu ataupun mereka-mereka yang hidup di perantauan ya, tapi daerah kayu agung ya. Nah, andai kata informasi yang kami sampaikan melalui channel YouTube kayak radio ini itu mungkin kurang katakanlah kurang menyentuh ya, ataupun merasa kurang lengkap ya, karena kita adanya keterbatasan waktu untuk mengungkapkan. Silakan nantinya bertanya langsung kepada kami
ataupun berikan komen-komen, nanti kita jawab melalui channel YouTube Kayak Berarti ini. Nah, Ya. baik, kalau metode Bapak mulai mengenai, kita cukupkan dulu obrolan kita ya siang ini, dan mungkin yang akan datang dengan bahasan yang lain yang disuguhkan untuk Bapak mulai mengenai. Kalau itu kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Kartio.